Perhatian. Video presentasi kelompok 1 yang membahas komunikasi dan publistik akan segera dimulai. Diharapkan teman-teman menyiapkan konsentrasi dan alat tulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Pertama yang saya hormati Ibu Dr. Rodonah MA selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Komunikasi kelas MD3A beserta teman-temanku yang saya sayangi. Pada kali ini kelompok 1 mendapatkan tema yaitu tentang komunikasi dan publistik. Sebelum kita melanjut ke pembahasan, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1 sebagai berikut. Nah, teman-teman, setelah kita sudah berkenalan, selanjutnya adalah sesi pembahasan. Pembahasan yang pertama ini yaitu mengenai pengertian komunikasi dan publistik yang akan dipimpin oleh Lili. Silakan, Saudara Lili. Pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu istilah yang paling populer di masyarakat. Sebagai salah satu aktivitas, komunikasi selalu dilakukan manusia. Karena sejatinya, manusia adalah makhluk sosial yang selalu membangun interrelasi antara sesama, dan komunikasi adalah sarana utamanya. Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris, communication, yang berasal dari kata Latin communication dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi atau pesan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal. Komunikasi juga dapat dilakukan dengan bahasa isyarat seperti gerak-gerik tubuh, ekspresi wajah. Komunikasi seperti ini disebut komunikasi nonverbal. Menurut William Albick, communication is the process of transmitting meaningful symbol between individuals. Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan lambang-lambang yang mengandung makna di antara individu-individu. Menurut Miller, komunikasi berarti berlalunya informasi dari tempat satu ke tempat yang lain. Jadi, dapat disimpulkan, komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang bertujuan untuk membentuk kesamaan makna. Komunikasi dapat tumbuh dan berkembang karena adanya berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, politik, ekonomi, mekanika, dan lain sebagainya. Pengertian publisistik. Publisistik berasal dari bahasa Latin publicare yang artinya mengumumkan. Dalam bahasa Jerman disebut Publizieren yang akhirnya menjadi sebutan bagi ilmu publisistik. Kata publisistik berasal juga dari kata publikasi, yaitu proses penyampaian informasi yang diperuntukkan untuk publik atau umum. Menurut Walter Heitman, dalam bukunya menjelaskan pengertian publisistik adalah ajaran tentang pernyataan umum mengenai isi kesadaran yang aktual. Selain itu, ahli pers Belanda, H.I. Praeg, menyebutkan publisistik adalah suatu ilmu yang mempelajari teknik dan problematika komunikasi terbuka tentang pernyataan aktual melalui pers, film, dan radio termasuk juga televisi. Perkenalkan, nama saya Cahyono. Setelah teman-teman sudah mendengarkan penjelasan dari Saudara Lili mengenai pengertian komunikasi dan publistik, kali ini saya akan membahas mengenai karakteristik komunikasi dan bentuk-bentuk publistik. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari komunikasi. Nah, tentunya saya ingin meminta bantuan nih kepada asisten saya. Asisten saya ini tentunya semua belahan dunia mengetahui asisten saya. Siapa itu? Tunggu ya. Halo Google. Halo. Tolong berikan 3 karakteristik dari ilmu komunikasi. Karakteristik komunikasi terdapat menjadi 3 macam. Pertama, yaitu komunikasi adalah manusia itu sendiri. Kedua, komunikasi adalah sebuah proses. Ketiga, komunikasi bersifat Baiklah, simbolis. terima kasih Google. Nah, teman-teman sudah mendengarkan kan
penjelasan dari asisten saya. Asisten saya kece loh. Jadi teman-teman, pada karakteristik yang pertama itu adalah bahwa komunikasi itu dari manusia itu sendiri. Nah, maksudnya apa sih? Ya, karena komunikasi itu adalah adanya dua orang yang saling berinteraksi atau bertukar informasi. Jadi, komunikasi itu minimal adanya dua orang, bahkan bisa dikerjakan sampai kelompok dengan kelompok. Nah, maka dari itu, komunikasi adalah manusia itu sendiri, itu yang pertama. Yang kedua adalah komunikasi adalah sebuah proses. Maksudnya itu apa sih? Nah, komunikasi sebagai proses itu karena komunikasi selalu membutuhkan proses. Nah, ketika komunikasi itu sedang berjalan, tentunya inilah yang disebutkan komunikasi. Apabila kita komunikasinya antara si A dan B, misalkan, saya ambil contoh ya, si A ingin komunikasinya di jam 7, tetapi si B tidak bisa karena sedang bekerja. Nah, itu tidak ada keberhasilan dalam komunikasinya, itu disebut dengan tidak berkomunikasi. Tetapi apabila berkomunikasi itu adanya kesamaan antara si A dan si B. Ketika si A ingin berkomunikasi di jam 1, maka si B komunikasi di jam 1, maka terjadilah komunikasi. Jadi intinya terdapat informasi yang didapat dari komunikasi tersebut. Dan yang ketiga, karakteristik yang ketiga adalah komunikasi bersifat simbolis. Nah, teman-teman, apabila teman-teman mengetahui kapal laut itu, teman-teman, apabila teman-teman lihat kapal laut itu ketika memarkirkan atau ketika memarkirkan pesawat, tentunya itu menggunakan simbol-simbol. Biasanya apabila teman-teman mempelajari dari pramuka, tentunya dulu menggunakan bendera, itu merupakan sebuah simbol komunikasi. Nah, jadi komunikasi itu bukan karena dari suara dengan suara atau dari tulisan dengan tulisan, tetapi bisa menggunakan simbol, teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa pahami. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk publistik. Media massa atau sering disebut dengan publistik pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu media massa cetak dan media elektronik. Media massa cetak dapat terbagi menjadi dua, yaitu adalah surat kabar dan juga majalah. Nah, surat kabar ini sendiri dapat digunakan sebagai media informasi, bisa mengomentari dan juga bisa dijadikan iklan. Nah, teman-teman bisa menjumpai surat kabar ini di koran. Nah, tentunya teman-teman pernah membaca, dan juga ya minimal ketika teman-teman tidak pernah membaca, pasti teman-teman pernah melihatlah ketika di perpustakaan dan juga di tempat lainnya. Yang kedua yaitu di majalah. Majalah ini sejak awal redaksinya itu sudah ditetapkan. Misalkan majalah A untuk umur berapa, majalah B untuk jenis kelamin laki-laki atau perempuan, bahkan majalah C ada loh teman-teman yang untuk direkomendasikan untuk jenis profesi tertentu, misalkan profesi untuk manajer, profesi untuk pegawai bank dan juga lain-lainnya. Jadi intinya majalah itu sudah dikelompokkan masing-masing sesuai dengan jenjang umur, karir dan juga jenis kelamin, teman-teman. Selanjutnya itu adalah media elektronik. Itu saya mengambil ada 5. Yang pertama itu adanya radio. Radio ini merupakan media yang paling unik dan juga merupakan media massa elektronik yang pertama kali kita rasakan. Paling ya radio itu paling digunakan pasti dulu itu untuk digunakan perang, teman-teman ya. Contohnya ketika sejarah Indonesia itu di Sultan Syahrir itu menerima berita dari Jepang bahwa Jepang itu telah menyerah kepada Amerika, tentu menggunakan media massa radio, teman-teman. Nah, kenapa saya bilang unik? Karena radio itu kita cuma bisa mendengar saja, teman-teman, tidak bisa melihat secara langsung siapakah itu penyiarnya, bagaimana mukanya, bagaimana cara mengekspresikannya. Tentunya kita tidak bisa karena kita disajikannya dengan suara saja. Tetapi ketika kita mengakses sebuah radio, pastinya ada keuntungannya, yaitu keuntungannya kita bisa berimajinasi dan juga bisa menggunakan dalam situasi kondisi apapun. Ketika kita sedang menggunakan tugas atau sedang bekerja, kita bisa menggunakan radio. Walaupun kita sedang menggunakan radio itu bisa menemani kita, bahkan kita tidak diganggu sekalipun oleh radio, teman-teman. Nah, selanjutnya itu adanya televisi. Media massa yang satu ini merupakan kemajuan dari media massa radio, di mana media ini menggunakan gambar yang tentunya bisa bergerak seperti film. Di zaman yang sudah modern ini, televisi sudah bisa mengakses internet, teman-teman. Teman-teman apabila
yang sudah menggunakan TV yang jenisnya modern atau sudah menggunakan TV yang jenis terbaru, pastinya teman-teman bisa menggunakan YouTube di televisi teman-teman. Nah, ini merupakan suatu kemajuan yang sangat pesat teman-teman di media televisi. Yang selanjutnya adalah perfilman. Nah, perfilman ini merupakan perkembangan dari media televisi karena apa? Di mana pengguna tidak hanya bisa melihat secara langsung, tetapi bisa merasakan akan situasi yang sedang diperagakan dalam film tersebut. Teman-teman yang sering nonton bioskop bisa berkomentar ya teman-teman di kolom komentar ya, bagaimana situasi kondisi ketika teman-teman menonton di bioskop. Nah, zaman sekarang bioskop itu bukan bukan melihat secara duduk saja, bahkan ada di CGV itu ada VVIP, kita bisa sambil tiduran menonton film. Itu suatu hal yang sangat menakjubkan ya teman-teman. Bahkan kita bisa juga selonjoran kayak di tempat duduk di pesawat yang tentunya jenis yang VIP tentunya teman-temannya, bukannya ekonomi. Nah, selanjutnya itu adalah media massa internet. Nah, internet ini merupakan ujung tombak dari sebuah industri 4.0 teman-teman. Nah, ini ketika manusia sudah mengakses internet, maka semua media massa yang sudah saya sebutkan tadi seperti majalah, koran, radio, televisi, dan lain sebagainya bisa kita akses menggunakan internet teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan smartphone, bahkan bisa menggunakan PC atau dengan ada notebook dan lain-lainnya. Pokoknya kita bisa menggunakan internet untuk menjelajahi dunia. Jadi intinya terus berkembang, komunikasi itu sering zaman bisa berkembang teman-teman, bisa dari media, dari kita mendengarkan suara saja, bahkan kita bisa menonton, bahkan kita bisa turun terjun gitu. Seperti apa kita membuat situs live di Instagram, bahkan di YouTube juga ada live. Jadi kita menggunakannya itu dalam kasaran itu bahkan kita sudah terjun dalam komunikasi media massa teman-teman. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan komunikasi dengan publistik. Nah, semua pasti akan bertanya-tanya, apa sih kaitan antara komunikasi dan publistik? Nah, publistik ini merupakan perkembangan retorika di dataran Eropa, terutama di Jerman. Sedangkan komunikasi juga merupakan perkembangan retorika, tetapi terjadinya di Amerika Serikat. Nah, kegiatan komunikasi merupakan kegiatan komunikasi, kegiatan publistik juga merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan dari komunikasi. Karena keduanya mempunyai tujuan yang sama, yakni menyampaikan pesan atau gagasan. Nah, arti dari publistik sendiri masih kurang dikenal oleh masyarakat Indonesia karena masih belum banyak yang membahas tentang publistik. Nah, publistik ini masih dianggap sebagai salah satu bagian atau spesialisasi dari ilmu komunikasi. Jika dikaitkan dengan ilmu komunikasi, publistik adalah salah satu bentuk dari ilmu komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan atau idenya agar membentuk pendapat umum dengan jalan media massa seperti pers, film, atau sebagainya. Nah, perbedaan antara komunikasi dan publistik terletak pada maknanya. Komunikasi mempunyai makna yang lebih luas, sedangkan publistik adalah komunikasi, tetapi komunikasi ini belum tentu publitas. Nah, apapun kegiatan komunikasi bisa dikatakan komunikasi, sedangkan publistik hanya menggunakan media massa. Nah, komunikasi dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, serta juga bisa bahasa isyarat. Adapun publistik dilakukan dengan pers ataupun melalui media massa. Publistik bertujuan untuk mempengaruhi massa dalam jumlah besar. Nah, mereka dibujuk oleh media massa untuk membeli rumah, memilih partai politik, membeli mobil terbaru, misalnya itu semua merupakan